Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Roni Syaproni, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Novia Sri Mulyati yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Anissa Aulia, Fathia Naza, Ruben Fuad, Siti Aisyah, serta Siti Nur Hidayah dan Siti Shalwa Mujahidah. Pada hari ini kami akan mempresentasikan laporan artikel kami yang berjudul Pemakaian Tanda Baca. Teman-teman, perlu diketahui bahwa tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca berguna bagi pembaca untuk membantu memahami setiap bacaan. Tanpa tanda baca, pembaca akan sulit mengerti maksud dari bacaan tersebut. Namun, masih banyak orang yang sudah mengerti tanda baca tetapi belum memahami dan menggunakan tanda baca dengan baik dan benar, terutama masalah kurang atau salah meletakkan tanda titik dan tanda koma, terutama di artikel internet dan makalah yang secara tidak langsung akan ditiru oleh para pembaca. Kesalahan bisa juga disebabkan oleh pengaruh dari bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, karena memang peraturan penggunaan tanda baca antar bahasa bisa berbeda. Namun masyarakat Indonesia wajib menggunakan apa yang sesuai dengan peraturan penggunaan tanda baca di Indonesia. Pemaparan singkat dari saya. Nah, untuk mengetahui pemaparan selanjutnya, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Fathia Naza. Kepada Fathia Naza, waktu dan layar dipersilahkan. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan, dan juga intonasi serta jeda yang tepat di sewaktu pembacaan. Fungsi tanda baca. Adapun fungsi tanda baca yang pertama, mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat. Yang kedua, mengatur intonasi dalam pembacaan kalimat. Yang ketiga, memberikan penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Yang kelima, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam sebuah tulisan. Baik, selanjutnya ada macam-macam tanda baca. Tanda baca jumlahnya ada 15. Yang pertama ada tanda titik, 2 tanda koma, 3 tanda titik koma, 4 tanda titik 2, 5 tanda hubung, 6 tanda pisah, 7 tanda tanya, 8 tanda seru, 9 tanda elipsis, 10 tanda petik, 11 tanda petik tunggal, 12 tanda kurung, 13 tanda kurung siku, 14 tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda pengikat. Namun di sini kami hanya akan menjelaskan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca hubung, dan tanda baca titik 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik yang pertama digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, Justin Bieber akan konser di Jakarta. Tanda titik ini terletak di akhir kalimat tersebut atau di belakang kata Jakarta. Yang kedua, tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1.1 isi karangan. Yang ketiga, tanda baca titik memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya 02.30.20 jam, yang artinya 2 jam 30 menit 30 detik. Yang keempat, tanda baca titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat penerbitan. Contohnya, Teguh
Triwiyanto, 2014, pengantar pendidikan, Jakarta, 2 Bumi Aksara, Yang kelima, memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, penduduk desa itu lebih dari 1 juta orang. Nah, penulisannya 1.000.00 orang dan titik. Penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, mata pelajaran kegemaranku adalah matematika, sejarah, dan biologi. Tanda baca koma digunakan sebelum kata penghubung. Contohnya, aku ingin membeli tiket konser BTS, tetapi uangku belum cukup. Dan tanda baca koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 10,5 meter. Yang ketiga, ada penggunaan tanda baca hubung. Jadi ada beberapa pola kalimat yang membutuhkan tanda baca hubung. Beberapa fungsi dari tanda baca hubung diantaranya adalah yang pertama untuk menyambung kata. Nah, di sini tanda baca hubung digunakan untuk menyambungkan kata yang terpenggal karena pergantian baris. Misalnya contoh di sini ada aku sudah terbiasa sendiri. Nah, terbiasa ini merupakan satu kata, namun karena pergantian baris, kata terbiasa jadi terpenggal. Nah, untuk menandainya, maka digunakanlah tanda baca hubung. Lalu, fungsi dari tanda baca hubung yang kedua adalah untuk menyambung kata ulang. Jadi, tanda baca hubung ini digunakan untuk menyambungkan kata yang berulang. Misalnya di sini, anak-anak. Atau misalkan contoh lain, ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi, untuk kata yang berulang digunakan tanda baca hubung. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan tanda titik dua. Yang pertama, digunakan pada hari suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau sebuah penjelasan. Contohnya, keluarga yang baru pindah rumah itu membutuhkan tanda titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua tanda titik dua, Nicholas. Yang ketiga, digunakan dalam naskah drama sesudah yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu tanda titik dua, bawa bekal ini nak. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyimpulkan materi kami bahwa tanda baca adalah tanda yang dipakai di dalam sistem ejaan. Tanda baca terbagi atas berbagai jenis dan tipenya masing-masing, serta tanda baca mempunyai fungsi yang tidak sama. Fungsi tanda baca secara umum adalah untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca mempunyai aturan penggunaannya dan fungsinya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat itu berbeda dengan konsep makna dalam suatu kalimat dan bisa menimbulkan kesalahpahaman pembaca. Setiap tanda baca dapat mengartikan sebuah kalimat tersebut apakah berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, dan terima kasih atas atensinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.